Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Masih semangat ya belajar dari rumah? Nah, pada video kali ini Bu Dewi akan melanjutkan mengenai bagaimana cara menentukan limit X mendekati 0 pada fungsi trigonometri. Untuk lebih memahami materi ini, kalian harus memahami materi prasyaratnya. Apa itu? Yang pertama adalah kunci atau rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang kedua adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang ketiga, rumus sudut rangkap untuk kosinus. Yang keempat adalah rumus sudut setengah oval. Dan setelah menyaksikan tayangan video kali ini, diharapkan kalian dapat menentukan limit X mendekati 0 pada fungsi trigonometri. Selanjutnya, mari kita simak materi inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Bu Dewi masih melanjutkan mengenai bab trigonometri. Pada pokok bahasan kali ini membahas yaitu menentukan nilai limit menuju 0 dengan menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah menentukan nilai limit menuju 0 dengan menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Untuk KD keterampilannya menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan trigonometri. Di sini nanti kita gunakan kunci atau rumus dasar yang sudah kita pelajari di limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama ini dibaca limit X mendekati 0 dari sin X per X itu ekuivalen atau sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X itu hasilnya sama dengan 1. Jadi bentuk ini adalah sama. Kemudian kunci dasar yang kedua dari limit fungsi trigonometri yang akan kita gunakan nanti adalah limit X mendekati 0 tangen X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per tangen X itu hasilnya juga sama dengan 1. Berikutnya, limit X mendekati 0 dari sin X per tangen X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari tangen X per sin X itu juga hasilnya sama dengan 1. Nah, kunci atau rumus dasar ini wajib kalian hafalkan agar nanti bisa menentukan nilai limit menuju 0. Berikutnya, rumus-rumus penting yang sudah kita pelajari juga. Ini adalah yang pertama adalah rumus untuk selisih sudut tunggal, selisih sinus. Sinus A min sinus B sama dengan min 2 cos A plus B per 2 atau setengah jumlahnya dikali sin dari selisih setengah selisihnya. Nah, ini sudah dipelajari di video-video sebelumnya untuk penggunaan dari rumus selisih dari sinus. Kemudian yang akan kita gunakan lagi rumus pentingnya itu adalah selisih kosinus untuk sudut tunggal. Cos A min cos B itu sama dengan min 2 sin setengah A plus B atau bisa dituliskan A plus B per 2 dikali sin A min B per 2 atau setengah dari selisihnya. Cos min 2 sin sin
sin min 2 cos sin. Berikutnya untuk sudut rangkap yang akan kita gunakan ini adalah ini cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Masih ingat kan? Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Ada 3 rumus terkait dengan cos 2A. Kemudian 1 min cos 2A berarti sama dengan 2 sin kuadrat A. Kemudian cos 2A juga bisa dinyatakan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, ini yang akan digunakan nanti dalam perhitungan. Cos A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Mengikuti pola di atasnya, kalau ini 2A berarti di sini A. Setengahnya, kalau ini A berarti ini setengah A. Ini juga sudah dipelajari di rumus sudut setengah alfa. Di videonya juga sudah ada, kalian bisa lihat lagi, bisa nyimak lagi. Kemudian dari sini bentuk ini juga bisa disederhanakan, 1 min cos A itu juga sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Rumus-rumus penting ini yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungan. Untuk lebih jelasnya, simak berikut. Teknik perhitungan limit. Nah, ini pelajaran ini juga sudah dipelajari di tingkat sebelumnya. Teknik perhitungan limit itu ada 2, yaitu substitusi langsung, dinamakan substitusi langsung. Yang kedua, jika limitnya bentuk tak tentu, maka diarahkan ke kunci dasar yang di awal tadi. Kemudian di sini ada catatan penting, yaitu pengembangan kunci dasar. Bentuk yang awal tadi kan ada limit X mendekati 0 sin X per X. Hasilnya kan sama dengan 1. Nah, ini dikembangkan limit X mendekati 0 sin AX per BX. Itu hasilnya tidak 1 tetapi A per B. Kemudian limit X mendekati 0 tangen CX per DX, mesti hasilnya sama dengan C per D. Untuk lebih jelasnya pengembangan dari kunci dasar ini nanti dapat kalian simak penggunaannya dalam menyelesaikan contoh soal. Berikutnya langsung saja kita ke penerapan, yaitu bagaimana menentukan limit mendekati 0 untuk yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati 45 derajat dari bentuk cos 2X per cos X min sin X. Tadi untuk menyelesaikan limit kan ada 2 cara. Ada substitusi, dan jika bentuknya tak tentu, kita kembalikan ke kunci dasar atau rumus dasar yang di awal tadi. Kita substitusi X mendekati 45 derajat dari bentuk cos 2X per cos X min sin X. Langkah awal kita untuk menentukan limit tadi kan ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan substitusi langsung. Kemudian yang kedua, jika limitnya bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka kita kembalikan ke kunci atau rumus dasar. Kita coba dulu, kita substitusi nilai X. Maka diperoleh di sini limit X mendekati 45 cos 2X, berarti X-nya kita ganti 45 derajat per cos 45 derajat min sin 45 derajat. 2 kali 45 derajat 90, cos 90 derajat itu 0. Cos 45 derajat setengah akar 2, sin 45 derajat setengah akar 2, ini 0, ini setengah akar 2 min setengah akar 2, 0. Jadi bentuknya tak tentu, 0 per 0. Maka kita ke langkah yang kedua, kita kembalikan ke kunci dasar.
Kita tulis lagi, limit X mendekati 45 sama dengan cos 2X per cos X min sinus X sama dengan ekuivalen dengan limit. Lah ini bentuk dasar yang dari kunci dasar. Dari kunci dasar yang ini diuraikan bahwa cos 2A tadi yang di depan atau yang sudah kita pelajari kan hasilnya sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Di sini sudutnya X, berarti mengikuti bahwa cos 2X ini dijabarkan menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Untuk penyebutnya tetap cos X min sinus X. Nah, dari sini kan difaktorkan. Nah, ini difaktorkan untuk pembilang. Pembilangnya dipecah, difaktorkan dalam perkalian faktor menjadi cos X min sinus X kali cos X plus sinus X. Ini bisa dicoret pembilang dengan penyebutnya, hasilnya sama dengan 1, sehingga bentuk sederhananya sama dengan limit X mendekati 45 dari cos X plus sin X. Lalu kita hitung di sini limit X mendekati 45, tinggal kita substitusikan bahwa di sini X-nya diganti 45 derajat, sin-nya juga diganti X-nya dengan 50 derajat. Cos 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2, di sini setengah akar 2, maka di sini setengah ditambah setengah 1 hingga hasilnya adalah akar 2. Jelas ya anak-anak? Nah, berikutnya ini kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3 min akar 2X plus 9. Tadi menurut teori bahwa untuk menyelesaikan limit ada dua cara, yaitu dengan substitusi. Kemudian yang kedua, jika bentuknya bentuk tak tentu, kita kembalikan ke rumus dasar. Kita substitusi dulu. Untuk ini kita lihat apakah bentuknya bentuk tak tentu atau bukan. Ternyata setelah disubstitusi diganti X-nya sama dengan 0, ini menjadi bentuk tak tentu. X-nya diganti 0. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya untuk penyederhanaan bentuk ini. Sekawan dari penyebut 3 min akar 2X plus 9 itu adalah 3 plus akar 2X plus 9. Untuk pembilangnya limit X mendekati 0 sin 2X kali 3 plus akar 2X plus 9. Penyebutnya 3 kali 3, 3 kuadrat. Yang bagian tengah ini min 3 akar 2X plus 9. Yang pinggir ini plus 3 akar 2X plus 9, hasilnya 0, berarti tinggal yang sebelah sini. Min akar 2X plus 9 dikali akar 2X plus 9, hasilnya ini. Bisa dilihat ya, hasilnya sama dengan akarnya hilang, di sini tinggal 2X plus 9. Untuk yang pembilangnya tetap, tidak usah diganti. Sin 2X kali 3 plus akar 2X, yang ini 9 min 90 tinggal min 2X. Nah, bentuk ini kita ingat di kunci dasar atau rumus dasar tadi bahwa limit X mendekati 0 sin AX per BX itu hasilnya sama dengan A per B. Berarti ini 2 per min 2. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 2 per min 2, 1. Atau cukup ditulis min 1, satunya tidak perlu ditulis, kali 3 plus akar 2X plus 9. Nah, ini baru disubstitusi, nilai X-nya diganti 0, sehingga min dalam kurung 3 plus
2 kali 0, 0 plus 9, berarti akar 9 itu 3, 3 ditambah 36, depannya ada min 1 kali 6 min 6. Mudah ya anak-anak, kalau belum jelas nanti bisa disimak ulang penjelasan dari Bu Dewi. Berikutnya kita menuju contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari 1 min cos X, limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per X sinus X. Nah, diperhatikan ya pembahasannya. Ubah dulu 1 min cos X untuk yang pembilang ini ke dalam bentuk 2 sin kuadrat setengah X. Rumus penting dari yang di depan tadi ya, rumus trigonometri untuk sudut tunggal yang di depan. Kemudian dari bentuk limit X mendekati 0, 1 min cos X per sin X. Nah, ini bisa dinyatakan sama dengan limit yang pembilangnya ini diganti dengan apa tadi? 2 sin kuadrat setengah X per sin X. Kenapa diubah demikian? Karena kita akan menuju rumus apa? Kunci dasar. Nah, ini kan kalau disederhanakan, kalau disubstitusikan, maaf, kan hasilnya 0 per 0. Nah, ini kan nanti akan diperoleh hubungan seperti ini. 2 sin kuadrat sin X dipecah, berarti 2 sin setengah X dikali sin setengah X. Yang penyebutnya tetap X kali sin X. Nah, ini sudah muncul hubungan dari rumus dasar, yaitu sin setengah X per X dan sin setengah X per sin X. Masih ingat kan? Nah, tadi ini hasilnya adalah setengah, yang depan ini duanya ini. Kemudian untuk yang sin setengah X per sin X, ini berdasarkan ini. Limit X mendekati 0, sin AX per sin BX, hasilnya sama dengan A per B. Jadi ini setengah per 1 setengah. 2 kali setengah, 1 dikali setengah, hasilnya setengah. Jelas ya? Yang penting kalian bisa menguraikan atau mengubah bentuk itu berdasarkan kunci dasar atau rumus dasar. Berarti kalian wajib hafal dari rumus-rumus yang di depan itu, biar mudah menyelesaikan bentuk soal limit X mendekati 0 dari fungsi limit fungsi trigonometri.